Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanuar Wijat Moko. Video tutorial kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari beberapa teman. Pertanyaannya gini, Mas, kenapa kok NPYP dan nama yayasan saya itu tidak muncul di laman sdm.data.kemdikbud.go.id? Kenapa ya kok tidak muncul, sedangkan padahal yayasan saya itu sudah mempunyai SK Menkumham. Nah, dari permasalahan itu saya akan mencoba berdasarkan dari analisis saya sendiri ya, dari pengalaman saya sendiri dan beberapa pendapat dari beberapa teman-teman juga yang saya padukan di dalam video ini. Kenapa kok tidak muncul di laman ini, di laman SDM untuk NPYP-nya? Itu ada 3 faktor, teman-teman. Yang pertama itu karena sistemnya. Kenapa kok sistem? Saya pernah mengalami gini. Saya pernah beberapa kali mencari NPYP yayasan punya saya ya. Beberapa kali ditemukan NPYP dan nama yayasan. Tapi beberapa kali juga NPYP dan nama yayasan saya hilang. Dan pada hari ini pun setelah saya searching itu juga datanya tidak ada, hilang. Padahal terakhir kemarin itu saya cek ada. Nah, hari ini kok hilang. Nah, kemungkinan itu karena satu hal itu, teman. Yang pertama karena sistem itu belum stabil. Kemudian yang kedua adalah karena identitas atau data rincian yayasan di Dapodik itu tidak lengkap. Jadi silakan teman-teman lengkapi terlebih dahulu data isian yayasan di dalam aplikasi Dapodiknya. Nah, bagaimana teman-teman mengisikan data rincian yayasan? Silakan teman-teman login di aplikasi Dapodik ya. Kemudian klik menu sekolah. Kemudian di data rincian sekolah ini ada tab yayasan. Silakan teman-teman klik tab yayasan. Cuma sebelum kita isikan datanya di sini, silakan teman-teman berkoordinasi dulu ke pihak yayasan yang bersangkutan atau mungkin ke pihak sekolah untuk meminta bukti fisik berupa SK Menkumham ya. Kemudian yang lainnya SK pendirian dan akte notaris, karena hal itu yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan teman-teman belum menambahkan datanya di sini, berarti itu menjadi salah satu faktor kenapa kok NPYP dan nama yayasan tidak muncul di laman SDM ya. Jadi silakan teman-teman diklik tombol tambah ini, kemudian isikan mulai dari nama yayasan, alamat, RT, RW dan seterusnya sampai ini ke kanan, ini cukup banyak teman-teman. Ya, nomor pengesahan PNLN, nomor SKBN, tanggal SKBN dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung tentang misalkan nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian yayasan, nomor pengesahan PNLN itu apa saja, nah teman-teman cukup klik tanda tanya di sebelah kiri ini. Ini untuk mendapatkan bantuan. Jadi isian datanya apa saja di sini kita klik aja. Silakan teman-teman klik. Nah, ini mulai dari validasi. Validasi itu yang dimaksud adalah keterangan status validasi dari masing-masing rekod di tabel yayasan. Semua isian yang di sini itu sebagai bukti validasinya, dan seterusnya sampai dengan ke bawah ini ya. Nomor pengesahan PNLN diisi nomor akta pengesahan lembaga negara, kemudian SK Badan Negara, tanggal penerbitan SK Badan Negara dan seterusnya. Nah, untuk memastikan ini silakan teman-teman berkoordinasi dengan pihak yayasan teman-teman untuk memastikan isian itu memang betul. Kemudian setelah ini diisi, silakan teman-teman sinkron dan tunggu paling tidak minimal 1 kali 24 jam lah, karena di laman SDM sendiri itu sifatnya tidak real time, teman-teman. Yang dimaksud dengan real time itu apa yang kita kirimkan itu langsung berubah, itu tidak, teman-teman. Jadi menunggu proses itu memang betul-betul setelah kita kirimkan melalui proses sinkron, itu datanya ditarik ke laman SDM paling tidak minimal 1 kali 24 jam, artinya dalam 1 hari itu. Nah, ketika sudah dipastikan dan diisi di aplikasi Dapodiknya ini sudah betul ya, sesuai dengan bukti fisik, tapi kok ternyata di SDM itu juga tidak muncul, teman-teman ya. Itu kalau misalkan kita lihat berdasarkan dari alur penerbitan NPYP
Ini juga sudah saya buatkan artikelnya di website punya saya ya, di sinaudw.com ini ya, silakan teman-teman mampir juga. Ini di artikel ini nama yayasan tidak muncul di verbal yayasan. Ini kita klik coba. Nah, ini saya mengambil ini nih, alur ya, alur penerbitan NPWP. Ini dari proses mulai itu mengisikan data, melengkapi dokumen persyaratan ya. Itu sudah kita entrikan di Dapodik. Kemudian kita kirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi. Ya, jadi persyaratan itu yang kita entrikan di dalam Dapodik itu nanti kita kirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi kalau misalkan sudah diisi di Dapodik ternyata nggak muncul di SDM, itu kemungkinan karena belum dientrikan di Dinas Pendidikan. Ya, apa saja berkas yang perlu dibawa ke sana ke Dinas Pendidikan? Ini teman-teman ya, SK pendirian sekolah, SK Menkumham, kemudian akte notaris. Paling tidak minimal untuk memperkuat adalah ini, tapi bisa dimungkinkan bisa lebih dari ini. Jadi teman-teman silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat terlebih dahulu sebelum proses pengajuan NPWP. Nah, dari Dinas Pendidikan kemudian setelah kita daftarkan, kemudian divalidasi, jika memang betul valid, kemudian nanti akan diunggah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, kota atau provinsi. Ini peran Dinas Pendidikan. Kemudian setelah diunggah nanti menunggu lagi, nanti akan divalidasi oleh Pusdatin Kemendikbud, mulai dari verifikasi dan validasi dokumen. Kemudian jika itu memang valid, kemudian akan diterbitkan NPWP. Ini masuk ke tabel referensi. Kemudian Satuan Pendidikan atau operator yayasan menerima NPWP, dan proses penerimaan ini itu nanti akan langsung muncul ke laman sdm.data.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, tapi sebelum itu semua, sebelum kita mengajukan, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah mengecek apakah yayasan teman-teman sudah mendapatkan NPWP atau belum. Nah, bagaimana mengeceknya? Saya sudah pernah membahas di video sebelumnya, yaitu di ini nih, cara cek NPWP atau nomor pokok yayasan pendidikan. Ya, silakan teman-teman buka video tutorial punya saya yang di sini. Oke. Nah, dari langkah-langkah tersebut itu saya berterima kasih kepada teman saya atas nama ini nih, Nandang Koswara di grup Facebook ya. Ini ada beliau sudah berbagi pengalaman. Bila nama yayasan belum terdaftar, segera didaftarkan Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten dengan membawa SK tadi yang sudah saya sebutkan. Ini seperti ini prosesnya, dan beliau itu sudah mencoba, ternyata betul seperti ini. Oke teman-teman, video tutorial kali ini saya hanya menjelaskan sampai dengan sejauh ini. Ini berdasarkan dari analisis sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri, dan pengalaman beberapa teman-teman mencoba menjawab permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab ya permasalahan teman-teman yang lain. Jangan lupa jika ini bermanfaat, silahkan klik subscribe di channel saya, like dan share. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya di channel Yanuar Wijatmoko. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.